sebenarnya esensinya marketing itu apa, Mas? Esensine marketing kuwi ya payu. Bener lagi. Payu. Daki-daki, saya yang penting payu. Jogja itu kecil, kita nggak punya sumber daya alam, kita punyanya sumber daya manusia. Iya ya. Iya, kita nggak punya sumber daya alam ya. Nggak punya, Pak. Mau apa yang ditambah ke Jogja? Data terakhir saya lihat 9% orang di Jogja itu dari SMA baru lanjut kuliah itu cuma 9% loh, Mas. Nah, itu kan ironi ya, Iya. karena kita kota pendidikan, kota pelajar, tapi anak muda aslinya malah nun sewu kurang mendapat akses itu karena ya mungkin milih langsung kerja atau mungkin saiki UKT larang ya. Ini janji loh, Mas. Ini nanti iya. digital ada loh, Mas. Oh iya. Nanti kita tagih. Kita tagih. Kak, itu terukur sekali. Oh, terukur. Terukur sekali. Bahkan kita berani menyebut angkanya. 5.000 beasiswa untuk anak muda Jogja yang tidak bisa kuliah. Oke. Karena itu kita punya anggaran pendidikan yang gede. Nah, Seharusnya ada. ada memang. Tapi kenapa kemarin nggak ada, Mas? Ya ini program soal itu? goodwill aja. Karena begini juga, ini satu fakta lagi yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Oke. Jumlah penduduk kota Jogja itu berkurang, Mas. Berkurang. Nah, kaget toh? Loh. Akan Saya turun. tahu. Nah, ini. Kita berkembang biak ya, Bro. Nah. Masa iki Mas gaji ya 2,4 gitu Ya. kan. Suruh beli rumah harga di Jogja itu 400. lale KPR-nya berapa puluh tahun, Mas? 800 juta dapat apa? RSSS dari Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Ya ada yang berkelakar Jogja kuwi nek ditinggal ngangeni, nek ditunggoni ra sugih-sugih. Iya sih. Nah, Betul, Mas. Saya punya pertanyaan penutup, Mas Peno. Iya. Mas Peno tahu nggak ini siapa, Mas? Bernadia. Gua tahu. Halo semuanya, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini kita ada di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena Banyak orang hidup. tapi nggak benar-benar hidup. Oke. Tepuk tangan dong. Ada penonton bayaran. Gak jadi ada penonton bayaran. Wah, itu loh. Penonton bayarannya itu loh. Oke. Nanti fee-nya dikurangin aja, San. Nggak Oke. Soban, kita ngomong Ya. ngapain hari ini? Kita hari ini kedatangan tamu spesial, Pak. Oke, kedatangan Gitu. tamu spesial. Jadi hari ini kita kedatangan orang yang fotonya ada di mana-mana. Fotonya ada di mana? Iya, sih. fotonya Sekarang ada di mana-mana. Fotonya ada di mana-mana. Gitu. Astagfirullah, iki ono Mbah Gundul ning kene, ono Mbah Gundul ning kene. Mohon maaf, Pak. Langsung saja kita kenalan. Oke, langsung aja kita kenalan. Halo, Ada Mas Peno Mas di Peno. sini. Gimana kabarnya Mas Peno? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, jadi kayak sebenarnya kita mengundang Mas Peno ini karena kita banyak keresahan, Mas. Betul, Mas. Itu. Kita banyak keresahan utamanya mengenai Jogja. Kita ini warga asli Jogja nih. Betul. Gitu kan. Kita warga asli Jogja. Jogja ini kalau kita ngomongin hidup di Jogja itu dari awal sampai akhir itu kayaknya isinya masalah. Dari pojok utara sampai selatan ya. Maksudnya dari kecil dari Oh. kita pelajar itu masalahnya nanti masalah kelitih, begitu nanti habis kita jadi pelajar terus masuk ke mahasiswa itu susah kuliah gitu kan. benar. Susah kuliah. Selesai kuliah, masalahnya kerja. Masalahnya kerja, UMR-nya rendah, susah dapat rumah. Nah, gitu loh, maksudnya masalahnya panjang gitu. Nah, cuman selain itu, aku tuh tertarik dengan backgroundnya Mas Peno sendiri gitu kan, sebagai seorang pengusaha gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang, Mas Peno boleh dong memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman kita nih. Iya, Para mungkin ada yang belum Tribes. kenal gitu. Ya, Oh iya, sini. banyak. Banyak. Jadi waktu lihat poster, lihat baliho di jalan-jalan itu yang biar gundul wani nyalon, nah itu Oh, dikiranya pada saya mau ikut stand up komedi. Stand up comedy. Terus apalagi ada yang pakai sapu, Pakai sapu, itu. ya. Ikonik Dikiranya, banget. wah, terus ternyata kok tiba-tiba muncul gambar yang lain yang sudah jadi kandidat itu. Kandidat, Nah, ya. ternyata. Siap. Nah, jadi saya sehari-hari sebenarnya bisnis Oke. di digital marketing ya. Ya. Digital marketing, ya, oke. digital marketing 2013-2014 lah Oke. mulai di Jogja jualan produk-produk makanan kesehatan, terus herbal dan sebagainya. Nah, itu alhamdulillah sekarang ya ada banyak tempat lah yang Oke. di Jogja, juga ada pabrik juga di Jogja. Oke. Gitu. Sekarang total karyawannya berapa, Mas Peno? Wah, enak iki. Biar kita tahu scale Iya. bisnisnya ya. Kalau di tim yang yang marketing sih mungkin sekitar 15
500 sampai 600. Marketing aja ya. 500. Ya. Oke. Jadi Mas Peno tuh mendistribusikan produknya itu di full digital, online. Sekarang sudah mulai ke offline. Sudah mulai. Tapi basicnya dari online. Basicnya dari Iya. online. Nah, oke, ini menarik Mas Peno. Nah, banyak orang itu kan berpikir bisnis online itu gampang. Gampang tinggal ketik-ketik doang. Ketik-ketik gitu. Iya. Modali sonol itu Iya, gampang benar. supaya dodolan sekomah gitu kan Iya. gitu. Mas Peno setuju nggak dengan statement itu? Dulu gampang, tapi Oh, dulu sekarang semakin susah karena Semakin susah? ya platform terus evolving ya, kayak Facebook itu dulu Iya. gampang. Oke. Zaman 2013 2014 itu cost akuisisi saya masih ngalami satu customer Rp1.000. Rp1.000. Iya, Oke. jadi untungnya besar. Ya, Nah, oke. sekarang cost akuisisi sudah nggak tentu, udah 70.000, 100.000. Oh. Karena sudah sangat banyak yang main. Oke. Jadi kalau kita scroll Facebook itu kan, kalau dulu itu yang iklan dikit loh. Nah, Iya. sekarang itu per 2 atau per 3 udah sponsor gitu. Nah, terus IG juga dulu masih relatif agak gampang. Terus dulu marketplace juga masih standar. Nah, belum ada TikTok loh dulu. Nah, Oke. sekarang antar platform sendiri mereka berkompetisi juga gitu. Oke. Oke. Nah, jadi kita juga harus terus belajar. Tantangannya sih itu sih. Jadi kalau di tempat kami kebetulan memang semua dipakai. Dari Google, dari TikTok, dari marketplace, dari Meta, lah semua ya. platform Oke. dipakai, dan ada rahasia-rahasia di belakangnya. Oh, ada rahasia-rahasianya. Selain menggunakan itu gitu. Oke. Jadi Nah, supaya tetap bertahan. Siap. Nah, terus toh nyatanya dengan bisnis online yang katanya tuh modal mulai dari nol Mas Peno, itu Iya. banyak yang gagal, banyak yang tutup gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu, Mas? Ya pada umumnya bisnis kan begitu, 9 dari 10 bisnis mati di tahun pertama. Iya lagi. Ya sebenarnya nggak cuma online aja, tapi sekarang ini kan memang ya mau nggak mau eranya sudah ke situ ya. Oke. Nah, dan memang banyak juga sebenarnya yang baru-baru itu di TikTok itu anak muda umur 20 sampai 25 itu yang punya produk yang omsetnya 10 M ke atas itu ratusan. Serius. Serius, Mas? Serius. Pi arep ganti apa profesinya? Oh iya. Boleh lah. Itu ya. gua boleh lah bareng Menarik ini, ya. gua boleh bareng ini. Oke, baik guys. Kok iso, Mas? Kok iso itu rahasianya apa sebetulnya? Ya Kuncinya? karena mereka menemukan momentum ya, karena mereka ketemu produk yang mungkin dibutuhin oleh Oke. oleh teman-teman seumurannya Oke. gitu. Nah, Oke. terus mereka ngerti caranya bagaimana how to treat dengan platform itu gitu, Oke. sehingga mereka bisa untung gitu, sehingga mereka bisa produknya bisa meledak gitu. Oke. Nah, itu banyak. Meskipun juga kalau kita bicara soal sustainability belum tentu. Tapi Iya, benar. tapi ya faktanya bahwa digital marketing ini ya kalau dilihat secara lebih luas menjadi alat untuk mendistribusikan ekonomi. Oke, Oke. mendistribusikan ekonomi. Ya. Nah Mas, berarti itu kan gampang-gampang susah gitu ya Mas ya? Maksudnya Ya. walaupun kita bilang gampang dan dengan modal yang dikit pun atau Ya. bahkan nol ya, Ya. tapi perlu skill khusus gitu ya Mas ya? Ya, gampang-gampang susah memang. Tapi saya pernah ngumpulin di Jogja itu 2018 itu bikin event bareng-bareng sama teman-teman digital marketing itu ada pelaku-pelaku digital marketing ada ratusan mungkin ribuan ya di JEC waktu itu. Nah, dan ya mereka akhirnya banyak bercerita tentang pola-pola gitu. suka dukanya gitu, dan ya tapi itu banyak dan keren gitu loh, dan itu yang membuat banyak mahasiswa di Jogja mungkin nggak pulang. Nggak pulang. Kafe-kafe kayak Kebak, cah-cah do nongkrong laptopan, terus mungkin neng kos Iya tengok-tengok gitu dikira Ngepet, ternyata ngingu tuyul, tapi duitnya akeh gitu, Iya, iya. dikira ngingu tuyul gitu. Padahal ya emang sekarang ekonominya juga sebagian mulai bergeser ke situ, ke digital gitu. Oke. Oke. Lalu kunci untuk bisa sukses di bisnis digital marketing apa, Mas? Sinau terus. Sinau terus. Adaptif ya Mas ya? Ya, sinau terus karena platform berubah, tapi juga tanpa menanggalkan bahwa ya digital ini kan sebenarnya tools ya. Ya. Ilmunya kan tetap marketing gitu loh. Betul. Ilmunya tetap marketing. Oke. Toolsnya digital. Jadi jangan salah, jangan kita ngejar digitalnya, teknik-teknik skill digitalnya, tapi lupa basic ilmunya, Nggak paham marketingnya. fundamental Ya, marketingnya. fundamental itu tetap penting gitu. Nah, karena kalau kita paham fundamental, ya kita bisa mengikuti itu.
Kan digital sendiri kan terus transformasi ya dulu. Iya betul. Yellow Pages, kemudian Google, SEO dan sebagainya sampai saiki wis canggih banget, wis KOL. AI-nya ada di mana-mana. AI wis nganggo 4.0 AI. gitu. Wis. Nah itu jadi sinau terus sih kata kuncinya. Dan salah satunya yang harus dipelajari mendalam adalah fundamental marketing itu sendiri. Ya, itu harus itu selalu. Sebenarnya esensinya marketing itu apa, Mas? Nah, menurut Mas Peno gimana? Esensine marketing kuwi ya payu. Bener lagi. Payu. Daki-daki, saya penting payu. Payu gitu loh. Payu terus bati. Iya. Payu. Ya karena menyederhanakan aja. Sekarang banyak teman-teman yang UMKM kita atau teman-teman kita lah yang mulai merintis bisnisnya ya, itu belum bisa ke situ dulu gitu loh. Nek bahasanya kan market fit gitu. Menemukan journey untuk market fit. Nah, ben payu sik gitu. Ben payu sesuai kebutuhan. Nah, itu yang menurut saya tahap awal yang paling penting. Nek wis payu, wis duwe duit baru kuwi nembe mulai rada ndaki-ndaki sithik ra apa-apa. Iya. Rada gaya sithik ya. Tapi aku tuh bingung. Apa? Kalau udah jadi pebisnis sukses tuh kan ya udah gitu. Paling ya udah ngelebarin. Udah enak lah ya. Iya, udah enak gitu. Ratusan loh karyawannya, Mas. Nah, iya, marketing aja 500 kan. Ngapain mau repot-repot ke balai kota, Mas? Nah, ngopo, Mas? Apakah mencari privilege tambahan sebagai seorang pebisnis? Apa, Mas? Maksudnya ngopo gitu loh, Mas? Sebenarnya melanjutkan apa yang saya lakukan sekarang dengan encourage anak-anak muda. Kemudian ya saya mendapati fakta bahwa ini adalah salah satu instrumen untuk mendistribusikan ekonomi kesejahteraan itu. Jadi kebetulan memang teman-teman pada mendorong untuk ayo saatnya berkiprah lebih luas gitu. Karena ya sekarang ini kan tantangannya ya masa depan itu anak muda gitu loh. Nah, sedangkan memang ketika ngobrol dengan teman-teman itu ada fakta-fakta yang ya mau nggak mau akhirnya ada panggilan moral, ya klise ya. Tapi ya itu yang terjadi memang. Nah, panggilan moral bahwa yo ternyata isih oke pengangguran misalkan. Isih oke sing cah nom iki sing kudu di-guide untuk atau dikancani. Nah, untuk dikancani untuk misalkan skillnya biar lebih bagus, diimprove supaya ya lebih sejahtera gitu, lebih berdaya lah. Gitu. Nah, tapi ini kan jadi lucu, Mas Peno. Maksudnya Mas Peno itu berbisnis digital marketing, ya kan? Berbisnis digital, ya kan? Yang saya lihat bisnis digital tuh kayak ngingu tuyul itu lah, iya tau orang tahu metu omah, nggak pernah ketemu orang gitu kan? Dan ini lebih cenderung kayak antisosial gitu loh, Mas. Nah, kenapa jenengan yang selama ini bisnisnya itu dibayar di belakang komputer, di belakang laptop gitu kan, mencoba menyelesaikan masalah sosial? Ya, jadi sebenarnya waktu kita ngumpul dengan pemain-pemain digital marketing itu, sebenarnya punya keresahan itu bahwa ini loh ada potensi besar yang menjadi alat distribusi ekonomi, tapi nggak nyambung dengan kebijakan misalkan, nggak nyambung dengan stakeholder. Dan waktu itu saya sampaikan bahwa putaran ekonomi di sini nuwun sewu lebih besar dari APBD di digital itu sendiri. Ya, di Jogja. Pemain yang kayak saya itu ratusan gitu. Dan banyak sekali memberdayakan anak-anak muda. Nah, makanya kita itu mungkin sedikit tahulah cara untuk encourage anak-anak muda. Terus supaya mereka skillnya nambah, supaya adaptif dan sebagainya. Nah, ini kalau ditularkan, kalau kemudian melebar kemana-mana kan mungkin jadi menarik, apalagi ketika kemudian bisa dikolaborasikan gitu. Kolaborasikan. Berarti justru keresahan waktu Mas Peno itu sebagai seorang pebisnis digital marketing itu, keresahan itulah yang membawa Mas Peno untuk memberi lebih lagi ke sosial gitu. Ya, kurang lebihnya sih keresahan itu. Terus nonton neng kampungku dhewe cah nom sing mungkin yo ora kuliah terus nganggur gitu. Nah, terus itu sih saiki kan sakjane gak ono alasan gue nganggur. Iya bener banget lagi. Nah, gari gelem apa ora? Iya, wong saiki dadi affiliate ning marketplace. Terus
ya kayak saya dulu awal-awal itu bahkan kulaan dari satu platform didol ning platform liyane njupuk bathi iso. Terus saiki neng TikTok itu asal kita konsisten konten itu jadi influencer itu juga bisa bisa menghasilkan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa untuk encourage SDM kita gitu. Tapi berarti ini ya Mas Peno juga mungkin sekalian ngasih ajakan gitu ya Mas ya, kalau buat orang-orang yang digital doang nih selama ini gitu, ayo rame-rame kita bikin impact lah ke society gitu. Iya, ya. betul. Ya sebenarnya sih nggak cuman digital ya, saya kira kalau di Jogja ini kan kita nggak bisa lepas ya dari 3 utama ya, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif. Nah mungkin kan digital ini masuk di ekonomi kreatif ya. Nah mungkin ada banyak juga yang lain, misalkan teman-teman yang bikin event-event kreatif itu kan banyak ya di Jogja dan mereka juga impactnya besar gitu. Nah hal-hal seperti ini kan yang mungkin perlu dikonekkan gitu, perlu dikonekkan dengan pemerintah gitu. Betul. Ya, supaya memberi dampak yang lebih luas. Karena ya itu Jogja itu kecil, kita nggak punya sumber daya alam, kita punyanya sumber daya manusia. Iya. Iya, kita nggak punya sumber daya alam. Nggak punya Pak. Mau apa yang ditambah ke Jogja? Iya, maka salah satu yang bisa mendukung adalah ekonomi kreatif itu tadi. Ya, ekonomi kreatif, kemudian ya bisnis-bisnis yang yang ada hubungannya dengan pendidikan, wisata dan ekonomi kreatif itu ya itu yang menjadi trigger, menjadi katalisator untuk bisa dongkrak kesejahteraan di Jogja. Menurut saya sih gitu. Oke. Nah, Mas, kayak statement kita di awal tadi ya, Jogja itu punya segudang masalah ya Mas ya. Dari segudang banget. Mulai yang kita kecil, dari kita pelajar gitu misalnya, kayak tadi ada masalah klite gitu. Terus kita besar dikit, wah kuliah, biaya kuliah mahal gitu ya. Terus selesai kuliah juga cari kerjaan susah dan gajinya dikit lagi gitu. Nah, setelah Mas Peno jadi nih Mas. Amin semuanya. Amin. Masalah apa yang mau diselesain duluan Mas? Tadi SDM. Ya, jadi meningkatkan SDM ini ya sing ora sekolah disekolahke, sing ora kuliah dikuliahke, sing nganggur digoleke gawean, sing bingung didampingi, dikancani, dibikinkan magang dan sebagainya, sing wis duwe usaha ya diajak bareng-bareng berkolaborasi untuk ya scale up atau naik kelas gitu supaya karena yang kita punya SDM gitu loh, punya SDM. Dan memang ya faktanya di Jogja itu kota pendidikan tapi masih ada lumayan banyak anak-anak muda Jogja yang tidak berkesempatan untuk kuliah. Setuju. Benar banget. Data terakhir saya lihat 9% orang di Jogja itu dari SMA baru lanjut kuliah itu cuma 9% loh Mas. Nah itu kan ironi ya, karena kita kota pendidikan, kota pelajar tapi anak muda aslinya malah non sewu kurang mendapat akses itu karena ya mungkin milih langsung kerja atau mungkin saiki UKT larang ya. Iya Mas. Padahal kampus-kampus gede loh Mas di Jogja itu loh. Makanya. Nama semua loh. Iya. Maksudnya kalau Mas Peno sendiri ngelihat masalah utamanya itu kenapa Mas? Kenapa bisa cuma 9% orang yang melanjutkan kuliah gitu di Jogja? Ya kalau saya turun ke pinggir-pinggir sungai ngobrol dengan anak-anak muda itu rata-rata biaya memang. Rata-rata biaya. Ya, makanya program pertama kami itu salah satunya adalah kita ingin memberikan beasiswa untuk anak muda Jogja supaya bisa mendapatkan akses ke pendidikan tinggi. Itu. Jadi ini janji loh Mas, ini nanti digital ada loh Mas. Nanti kita tagih. Itu terukur sekali. Terukur sekali. Bahkan kita berani menyebut angkanya. 5.000 beasiswa untuk anak muda Jogja yang tidak bisa kuliah. Karena itu kita punya anggaran pendidikan yang gede. Nah, seharusnya ada. Ada memang. Tapi kenapa kemarin nggak ada Mas? Ya ini soal goodwill aja, soal kebijakan aja. Nah makanya setelah saya ngobrol dengan teman-teman itu salah satu temuan fakta yang ya tadi ternyata anak muda banyak yang kuliah. Makanya ya wis program pertamanya salah satunya ya 5.000 beasiswa untuk anak muda Jogja ben iso kuliah. Nek kuliah kan sekarang itu perusahaan-perusahaan itu nek golek karyawan rata-rata kan syaratnya S1. Nah mereka minimal bisa ikut berkompetisi untuk bisa ikut dapat pekerjaan yang layak misalkan. Nah itu kan juga nanti akan mengangkat SDM kita juga gitu. Berarti sebenarnya mereka ini selama ini pengen kuliah ya Pak ya, cuman
Ya. Itu tadi terkendala biaya itu tadi ya Mas ya. Nek zamanku mbiyen ning kene iki kan UNY kan 360.000 katanya sekarang wis Iya, 5 Mas. juta Aduh. ya. Katanya Gimana, gitu. berapa, San, sekarang, Berapa San? sekarang, San? Masih 7. Oh, 7 juta. malahan. 7 juta. Iya. Wow. Itu. Nah, makanya itu kan kayak jadi aduh, Jogja kota pelajar tapi kok lebih banyak yang menikmati itu orang luar gitu. Orang asli Jogjanya itu kok kesusahan untuk mengakses itu gitu loh, Nah, Mas. makanya jangan sampai itu, karena begini juga, ini satu fakta lagi yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Oke. Jumlah penduduk kota Jogja itu berkurang, Mas. Berkurang. Nah, kaget toh? Tenane, Mas. Serius, nanti buka data di BPS. Jadi 2019 itu jumlah penduduk kota Jogja 425.000. 2019. Ya, 2019. 420 sekian ribu lah. Oke. Nah, kemudian sekarang 2023 kemarin itu 378.000. Hah? Banyak banget ya. Dan ya? ke depan akan turun. Loh. Akan turun. Saya tahu. Nah, ini. Kenapa berkembang biak ya, Bro? Nah, Kenapa itu kenapa, Mas? Fenomena itu terjadi kenapa? nah, anak mudanya Oke. itu banyak yang keluar, banyak yang sebenarnya salah satu alasannya nggak kuat beli rumah, kecuali Masuk akal. kecuali sing entuk warisan. Iya, betul, masuk akal. Masa iki Mas gaji ya 2,4 gitu Ya. kan. Surut beli rumah harga di Jogja itu 400. lale KPR-nya berapa puluh tahun, Mas? 800 juta dapat apa? RSSS dari Rumah Sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Nah, itu kan faktanya begitu. Makanya ini salah satu hal yang ya soal UMR dan sebagainya itu sebenarnya kita kalau pendekatannya clear sebenarnya itu juga menjadi agenda kita. Kita komit untuk ikut menaikkan UMR. Oke. Nah, kita caranya ya salah satunya dengan skill-skill dari anak muda ini harus dinaikkan. Yang tadi tuh yang nggak kuliah dikuliahin, terus apa skill-skillnya dinaikkan sehingga soal UMR itu misalkan ya kan sebenarnya kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja misalkan. Betul. Ya, betul. Pemerintah mediasi. Iya. Oke. Nah, dan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain soal pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, kemudian investasi dan sebagainya. Oke. Nah, Kota Jogja itu sebenarnya trennya agak bagus. Secara umum. Secara umum. Dan oke. kita meningkat sebenarnya. Oke. Dan kita sebenarnya juga ingin menaikkan itu, tapi itu kan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Betul. Karena Iya, kalau Mas. kita lakukan sepihak, pengusahanya berteriak, Iya, UMKM-nya bengok, Mas. DE layoff, Iya. nah malah oke Pengangguran pengangguran. lagi. Iya. Nah, makanya kita harus bikin yang smooth. Nah, Oke. smooth itu salah satunya ya tadi apa? Sing ora kuliah dikuliahke, sing Oke. skillnya biasa diunggahke karena UMR ini kan plafon bawah. Iya. Oke. Nah, jadi kalau saya sebagai tadi pengusaha yang karyawan ratusan, ya UMR terjangkau itu menguntungkan pengusaha. Oh iya Tentu dong. saja. Tapi Betul. bagi saya lebih senang jika karyawan saya itu produktivitas dan kreativitasnya yang naik. Sehingga mereka dapat lebih banyak daripada UMR. Oh, Gitu. Nah. daripada punya 100 skill 10 mending punya 20 skill 100 itu. Ya, betul. Nah, Oke. dan banyak UMKM kita yang survive kan begitu ya. Mereka gajinya tinggi tapi ya memang kualitasnya bagus gitu. Berarti kan memang untuk pemain atau pebisnis kreatifnya atau pebisnis di ekonomi kreatifnya itu juga perlu ditingkatkan juga dong, Mas. Iya, iya. Kalau enggak kan nanti enggak terserap juga, sama aja. Iya, makanya pendampingan UMKM itu menjadi program kita juga. Pendampingan UMKM. Ya, Oke. pendampingan UMKM. Gimana itu, Mas, maksudnya pendampingan UMKM? Jadi UMKM lokal yang misalkan kayak ada yang khas misalkan kalau kebetulan biar nggak cerita orang lain ya cerita diri saya sendiri. Oh ya, ini lebih Boleh. masuk akal. Ah. Oke. Contoh nyata Ya, ya. contoh nyata. Kebetulan kita juga ngampu punya UMKM kerjasama ya sebenarnya. Ada produk namanya peci batik Joko Karyan itu. Oh, iya tahu aku. Oh. Itu kan salah satu UMKM yang sering dijadikan andalan kota kalau ikut Iya. lomba dan Iya, sebagainya. betul, Nah betul. itu dia lokal, dia batik. Nah tapi
dia bisa go nasional. Iya. Hampir semua artis itu ketok wis do dikupluki Iya, Peci iya. Batik Joko Karyan kabeh, termasuk politisi-politisi. Nah, itu lumayan aku seneng nek misalnya ono sing do teko itu difoto, di video baru diiklan. Lumayan Nah, exposure. nah, exposure. Iya. Nah, itu menjadi salah satu contoh mungkin ya. Oke. Meskipun di tempat yang lain juga banyak ya. Dari kuliner juga ada. Dari misalkan yang saya tertarik itu misalkan kayak di Kota Gede itu ada apa Kuningan sama Perak, Sweda itu. Sweda, Nah, itu kan keren oke, banget itu. iya. Itu dia berhasil meleverage produknya dan akhirnya diakui secara internasional gitu. Nah, betul. nah hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita dampingi dan pendampingannya itu orientasinya neng market. Jadi kalau selama ini mungkin orientasinya kan lebih ke produk, diajarin gawe kemasan, kemudian daftar izin dan sebagainya. Tapi kalau saya kebetulan wong marketing, sebenarnya kan bisnis itu yang paling penting gue mau payu. Betul. Nah, maka mereka didampingi untuk piye carane ben payu. Nah, nek wis payu nembe diajari piye carane ngelola duit sing bener. Oh Oke. iya. Nah, karena urusan bisnis yang paling basic itu sebenarnya dua hal itu. Piye carane bakulan payu, nek wis payu duwe duit piye carane ngelola Ngelola. duit. Money sing management bener. ya. Manajemen. Nah, yang Mas Peno lakukan sendiri di contohnya tadi di Peci Batik Joko Karyan itu apa Mas yang jenengan lakukan sehingga dia bisa bertumbuh gitu usahanya? Jadi ya digital marketing Peci Batik Joko Karyan itu mulai 2018 dan Oke. waktu itu ya memang masih ngiklan di Facebook kemudian di IG. Tapi setelah itu kita menggunakan influencer marketing. Oke, Jadi KOL kita ya. ngendorse KOL, kita Oke. pakai KOL. Nah sehingga akhirnya bisa menjadi produk yang tren gitu loh, yang bahkan menciptakan tren. ya bahkan sekarang itu ada yang ngoleksi peci batik itu sampai 20. Oh, kolektornya ya. Ya, Koleksi jadi 20. ya sampai jadi sekarang sampai ada yang orang mengkoleksi karena sekarang ada 65 seri. Oh. Inovasi. Nah, ini soal inovasi. Inovasi produk. Nah, hal-hal seperti itu kan memang kayak misalkan kita punya batik jumput, kita punya batik lurik, kita punya apa fashion itu, kita punya produk-produk lokal yang mungkin bisa apa didampingi untuk band payu luwih akeh gitu. Nah, itu ya mungkin sedikit pengalaman saya di bidang marketing itu mungkin bisa nanti ditularkan. Tentu saja saya akan ngajak teman-teman berkolaborasi gitu. Nah, selama ini kan Mas Peno melakukan itu sebagai seorang digital marketer juga gitu kan. Nah, memangnya kalau Mas Peno sebagai apa namanya masuk ke pemerintahan gitu, emang bisa melakukan lebih apa? Bukannya selama ini juga sudah ada pelatihan-pelatihan gitu ya. misalnya. Nah, bedanya mungkin ya pelatihan-pelatihan yang dilakukan sekarang itu mungkin ya pesertanya kui bahkan kadang iso podo gitu loh. Pelatihan ini nah karena undangannya sama. Nah, ya. Yang penting ke fulfill pesertanya. Nah, dan outputnya bahkan kalau saya pernah dengar cerita itu wirausaha baru itu siapa yang ikut pelatihan. Tapi kan sebagai orang bisnis saya tahu persis bahwa pelatihan itu nggak cukup gitu. Karena ya bisnis itu nggak gampang gitu loh. Nah, makanya ke depan mungkin saya akan lebih kolaboratif. Jadi sebenarnya banyak teman-teman pebisnis yang mereka itu mau sedekah ilmu, mau mendampingi gitu di bidangnya masing-masing. Jadi mentor gitu lah ya Mas. Jadi mentor. Nah, untuk teman-teman itu mau, dan saya kan juga bikin akademi pengusaha happy itu yang Akademi pengusaha happy. Oh iya, tahu. Yang ini akan mungkin tanggal 5 besok akan launch, dan itu ke depan akan saya terusin menjadi ajang untuk pendampingan bisnis gitu, pelatihan dan pendampingan. Nah, jadi bar dilatih didampingi, nek bar dilatih mereka untuk sangu biasanya wis. Biasanya kok ngono ya Mas. Iya. Datang itu bukan karena mau belajar gitu loh, golek sangu berapa? loh. Padahal nek saya dulu lebih seneng nek ikut pelatihan bayar. Soalnya serius biasanya. Iya, Mas, bayar karena, larang. Iya kan karena ada ini loh, ada aku udah ngeluarin sesuatu nih, aku harus dapat sesuatu juga gitu ya. Iya, nah. Nah, ini datang dibayar, Cok. Uang sangunya berapa? Yang penting itu dulu baru berangkat. Ya didampingi.
Ya bahkan bayangan saya itu tadi kayak peci batik, kemudian batik jumput, kemudian kulit, paraan dan sebagainya. Ini kan potensi untuk kita kurasi menjadi local pride. Nah, ketika itu dikelola oleh anak-anak muda sekitar, kemudian kita bikinkan lokus kelompok-kelompok bisnis. Nah, kemudian kita latih dan kita dampingi. Ini kan bisa mengurangi pengangguran di sekitar, memberdayakan anak muda sekitar juga. Ngunggah game misalkan satu kecamatan 4 atau 5 kelompok gitu, 4 lokus. Nah kemudian nggak usah muluk-muluk deh, kita pakai Pareto. 1 dari 5 berhasil misalkan, yang lainnya bukan gagal, belum berhasil, karena bisa diulangi lagi tahun depan. Nah ini kan nek jadi ini kan cukup bisa untuk ngangkat produk lokal tadi. Nah sekaligus mengentaskan mungkin sing doisih durung duwe gawean. Nah, dan jika ini nanti bisa ada di banyak tempat kan, Jogja itu ada misalkan kampung wisata apa yang di branding. Nah, itu kan bisa kita naikkan. Jadi nggak cuma produk, bisa wisatanya, bisa kulinernya. Karena ada teman kita yang jualan frozen itu oseng-oseng mercon. Nah, itu miliaran omsetnya. Dalam bentuk frozen? Iya. Nah, kaget ya? Nah hal-hal seperti Jogja itu loh. di Jogja, dan hal-hal seperti itu sebenarnya mungkin gitu loh untuk dilakukan, meskipun ya nggak gampang ya. Tapi itu mungkin gitu loh untuk bisa dilakukan, dan potensi-potensi yang seperti itu jika dikelola dengan benar, didampingi dengan benar, ya insya Allah nanti akan tumbuh gitu loh. Nah tapi di Jogja ini kan gini Mas Peno, saya pun juga ngelihatnya bahwasanya Jogja ini dengan kota pendidikan, terus kota seni dan budaya, itu kayak mereka itu tidak pernah kehabisan akal membuat produk yang keren. Ya, gitu. Memang keren itu. Cuman nggak bisa jual. Marketingnya fundamentalnya itu tadi loh. Kalau saya ketika diskusi dengan teman-teman kreatif itu kadang-kadang juga karena saya punya latar belakang marketing ya, kadang-kadang nggak nyambung dengan idealismenya teman-teman. Terlalu idealis kan Mas? Jadi sebenarnya nggak salah juga. Karena ya di Jogja itu kan mungkin kita itu bahagia nggak sekedar dengan nyari uang ya, tapi dengan komunitasnya, dengan ekosistemnya gitu. Jadi kalau di Jogja itu daya survive-nya tinggi. Daya survive-nya tinggi. Misalkan bikin event jazznya pinggir kali wae iso gitu loh. Nah, karena kita memang belum punya mais yang mungkin keren gitu ya. Nah, akhirnya iso nggawe event neng dindi gitu loh, neng kampung, neng pasar, neng sungai. Kemudian bahkan festival di bulusuan neng kampung gitu, dan itu keren gitu loh, dan itu keren. Nah, makanya yang seperti itu nanti ya harapannya sih supaya pelaku-pelakunya ini juga mendapatkan impact gitu. Karena selama ini mungkin yang dapat impact itu ya nuwun sewu, mungkin sing duwe hotel, sing duwe restoran gede dan sebagainya, pengunjung-pengunjung itu. Nah, sehingga ya ini satu fakta lagi soal Gini rasio ya. Nah, yang di atas ini nambah, yang di tengah ini arep munggah kangelan, akhirnya lo sing medun gitu. Nah, itu salah satunya itu mungkin. Nah, ini perspektif saya wong bisnis dan wong marketing ya, ketika ini bisa disinkronize atau dikolaborasikan secara lebih enak, mungkin yang mendapat benefitnya itu biar bisa lebih luas gitu. Berarti intinya kolaborasi antara si pembuat produk dan si marketernya ini harus berjalan dengan baik gitu. Ya, nah dan tugasnya pemerintah kan memang itu ya, mengkolaborasikan antara pelaku kreatif atau komunitas yang punya event, kemudian di bisnis yang ngerti market, kemudian mungkin akademisi juga ya, yang mereka soal keterukuran, kemudian media dan sebagainya. Nah, ini supaya ya akhirnya benefitnya itu bisa dirasakan bersama gitu ya. Bisa dirasakan bersama. Oke, Mas, balik lagi soal Gini rasio tadi ya. Ini kan sebenarnya kasus yang mungkin kita lihat udah lama ya Mas ya. Kayak ya udah akhirnya kita kenal yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul. Gitu. Jogja itu kelihatan banget, Cok. Kelihatan banget gitu. Gapnya tuh kelihatan lah. Nah, apa sih Mas kendalanya? Kenapa selama ini tuh nggak terselesaikan gitu? Nah, apakah emang yang kaya-kaya ini nggak mau gitu membantu teman-teman yang di bawah, atau memang butuh tangan pemerintah nih Mas untuk menengahi ini? Ya, pertama tadi pendekatan
SDM tadi ya, supaya ada pemerataan tadi. Jadi sing ora kuliah dikuliahke, sing ora duwe pekerjaan dinai pekerjaan, sing duwe bisnis di scale up. Pendekatan SDM. Yang kedua pendekatan redistribusi ekonomi kalau saya. Redistribusi ekonomi. Jadi gimana yang itu? tadi yang bagaimana ekonomi kewilayahan ini kita dorong gitu loh, supaya ya event-event lokal itu tumbuh sehingga UMKM lokal ini tumbuh juga juga tumbuh. Ya. Terus ya tadi itu dengan pendampingan di UMKM lokal untuk memunculkan local pride tadi itu. Nah, itu juga bisa. Nah, terus yang ketiga ini ekosistem. Jadi kita butuh strategi untuk bagaimana membangun ekosistem yang sustainable, sehingga kalau sekarang kan misalkan event-event yang gede itu mereka sudah berhasil menjadi ekosistem. Ya, misalkan non sewu ya saya sebut misalkan Art Jog gitu, misalkan itu kan keren itu 2 bulan itu impactnya itu triliunan loh itu. Nah, triliunan loh. Nah, itu kan keren gitu ya. Dan di sini memang meniscayakan terbangun ekosistem, meskipun mungkin pada skala yang lebih kecil ya. Misalkan di event, misalkan kalau di Jogokaryan itu ada pasar sore Jogokaryan itu. Nah, kalau di sini di UGM ada Sunday Morning. Nah, itu kan mengagregasi ekonomi lokal gitu ya. Nah, event-event seperti itu juga perlu kita butuhkan. Tapi kalau bisa ya mereka bisa membangun ekosistemnya sehingga sustain. Nah, kuncinya sustainability menurut saya kolaborasi dan ya tadi kudu bati. Kuncinya sustainability adalah kolaborasi dan kudu bati. Tapi kon gawe produk apik nek ngoli bro, ngono lho. Maksudnya kan gitu loh. Karena logistik mempengaruhi logika. Nah, terus satu lagi soal Gini rasio itu. Jadi di Jogja itu kan secara demografi ya, itu ya lansianya yang nambah, angkatan muda produktifnya yang kurang. Nah, sehingga tadi seandainya angkatan muda produktifnya ini nambah, kenapa lansianya nambah? Karena memang lansia itu bahagia hidup di Jogja itu. Pensiun tuh enak di Jogja ya. Pensiun kota. Pensiun enak sih. Makanya angka harapan hidupnya tinggi. Soalnya saya kan sering ya sekarang ini ikut senam lansia itu ya wajar. Nek esoki lansia senam, nek sore pengajian, nek bengi qiyamulail. Makanya umure ponjok, umure dawa. Di Jogja itu panjang umur. Betul. Tapi di angkatan mudanya itu ya ada yang berkelakar Jogja kuwi nek ditinggal ngangeni, nek ditunggoni ra sugih-sugih. Iya sih. Nah, betul Mas. Ini masalah ya Mas. Nah, makanya ya dengan strategi tadi itu kita harapannya ya ditinggal can ngangen nih Jogja itu. Tapi nek ditunggoni ya iso marai sugih. Nah, itu. Betul. Gitu. Tapi nek maksudnya gini Mas, kita mau tinggal di Jogja ya susah loh Mas. Balik tadi ke statement. Lah UMR sekian. Nah, oh ya. Lah entuk omahe kapan loh Mas? Makanya kita sebenarnya juga ada program hunian terjangkau untuk anak muda pasangan muda Jogja. Kita punya program itu. Jadi koyo iki sing dibangun yang Jedes itu loh, pinggir sungai itu kan ada hunian yang ya di atasnya rusun lah. Nah, jadi ya kayak apartemen lah. Nah, karena memang karena lahan yang terbatas ini mau nggak mau ya vertikal, bangunnya ke atas. Nah, tapi dibikin yang layak dan harganya terjangkau sehingga angkatan muda produktif ini nggak perlu golek tanah neng Jobo, neng Bantul, neng Mayudan dan sebagainya. Biar mereka tetap di sini. Nah, karena ya sebagaimana yang terjadi di Tokyo, di negara-negara maju yang penduduknya berkurang ini kan bahaya sebenarnya. Secara ekonomi ini nggak sehat. Sehat. Betul. Makanya kan neng Tokyo kui sampai dibayari toh ben gelem tinggal neng Tokyo gitu loh, dinai gaji dan lain-lain. Nah, ini kalau kita biarkan nanti yang angkatan bukan tidak produktif ya, angkatan yang lansia ini nambah nggak apa-apa, tapi yang sini juga tetap gitu loh. Yang usia produktifnya tetap produktif dan meningkat produktivitasnya. Nah. Mas Peno sebagai pertanyaan penutup. Mas Peno ini kan kalau saya lihat ini kandidat paling muda. Kan? Dan kayaknya tuh deket banget karo Cacah Nom. Asli, suka nongkrong. Saya punya pertanyaan penutup Mas Peno. Mas Peno tahu nggak ini siapa Mas? Bernadia. Gua tahu.
Oke. So kayaknya obrolan kita sampai di sini dulu, Mas Beno. Insightful banget ya. Insightful Siap. banget. Semoga Matur janjinya nuwun. tadi saya sih kalau jadi janjinya dipenuhi lah Mas gitu. Insya Saya Allah, harap ya. masyarakat Jogja utamanya yang muda-muda ini tadi kita sepakat bahwasanya kita butuh meningkatkan SDM gitu Ya. kan. Kita butuh meningkatkan SDM, semoga pendidikan lebih bisa dijangkau oleh semua rakyat Amin, ya. gitu kan. Skill kita bertambah Ya. ya kan, terus kompetensi kita membangun bisnis-bisnis di industri ekonomi kreatif, pariwisata dan lain sebagainya itu bisa meningkat. Ya. So thank you so much Mas Beno. Terima kasih, Oh, ya, sebagai Mas Beno. penutup mungkin Mas Beno mau sesuatu disampaikan ke audiens kita, silakan. Ke anak muda Jogja. Mungkin sekarang kita di Jogja itu sudah happy ya hidupnya, tapi kita ingin meningkatkan happiness itu. Oke. Nah, dengan yang tadi itu, jadi kita ingin bikin Jogja makin happy. Bikin Jogja makin happy. Ya. Semoga Mas Beno bisa ngancani anak-anak muda Jogja terus Mas, Amin, Mas ya. Beno. Sukses buat Mas Beno. Siap, Matur nuwun. matur nuwun, Terima matur kasih nuwun. Mas sudah Matur nuwun. main-main. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.